Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hadianti. Saya mahasiswi dari STAI Dr. Kahiyat Zahid dari Prodi Pendidikan Usaha Anak semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bermain permainan yang ditampung oleh Nuril Nurhijriani MPD. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja untuk materi pertama dari mata kuliah bermain dan permainan ini, yaitu tentang konsep dasar bermain anak usia dini. Nah, pada konsep dasar bermain anak usia dini yang akan dijelaskan yaitu ada 4 poin, yaitu yang pertama tentang pengertian bermain, yang kedua tentang tujuan dan manfaat bermain, yang ketiga tentang pentingnya bermain, dan yang keempat tentang prinsip-prinsip bermain. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar bermain untuk anak usia dini. Poin pertamanya yaitu tentang pengertian bermain. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bermain? Bermain itu kan sesuatu hal yang tidak asing untuk setiap anak gitu kan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bermain? Bermain itu adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas anak untuk bersenang-senang. Jadi kegiatan yang dilakukan anak-anak untuk bersenang-senang. Apapun kegiatannya, yang mana dalam kegiatan tersebut ada unsur kesenangan yang membuat anak bahagia, maka bisa disebut sebagai bermain. Nah, sama halnya dengan pengertian bermain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa bermain itu berasal dari kata main, yang artinya melakukan aktivitas atau kegiatan untuk menyenangkan hati. Artinya perlu kita pahami bahwa bermain adalah cara untuk menjadikan anak senang, nyaman, ceria, dan bersemangat. Nah, maka dari ini Harlock mengategorikan bermain menjadi 2, yaitu ada bermain aktif dan bermain pasif. Nah, apa yang dimaksud dengan bermain aktif? Nah, bermain aktif itu adalah kegiatan bermain di mana ada rasa senang dari apa yang dilakukan oleh individu tersebut. Jadi kegiatan bermain di mana timbul kesenangan yang dilakukan oleh individu tersebut gitu kan. Apapun bentuk kesenangannya, misalkan seperti ketika dia melakukan kegiatan berlari atau membuat sesuatu yang dia lakukan sendiri lalu muncul rasa senang. Nah, itu disebutnya bermain secara aktif, bermain aktif. Dia melakukan kegiatan tersebut sendiri gitu dan menimbulkan rasa senang terhadap kegiatan yang dia kerjakan. Itu bermain aktif. Adapun bermain pasif, nah bermain pasif itu kegiatan bermain di mana kesenangannya itu diperoleh dari kegiatan orang lain. Artinya di sini anak tidak melakukan kegiatan tersebut. Anak di sini hanya melihat orang lain melakukan kegiatan. Nah, contohnya misalkan ketika menonton televisi, dengan menonton televisi anak merasakan senang, menonton orang melakukan kegiatan apapun terus anak merasa senang. Nah, anak tidak ikut main dalam kegiatan tersebut, anak hanya menonton. Nah, ini disebutnya bermain pasif. Maka bermain pasif juga disebut sebagai kegiatan hiburan gitu. Adapun menurut pendapat dari Adam Ismail bahwa bermain itu dapat didefinisikan menjadi 2 bagian. Nah, pertama ada bermain yang diartikan sebagai fly, yaitu suatu aktivitas bersenang-senang tanpa mencari menang dan kalah. Terus yang kedua, bermain diartikan sebagai games. Nah, kalau bermain yang diartikan sebagai games ini adalah aktivitas bersenang-senang yang memerlukan menang dan kalah. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa pengertian bermain adalah suatu kegiatan
untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan seseorang dari setiap aktivitas yang dilakukan, baik itu menggunakan alat permainan maupun tidak. Yang penting anak merasa gembira dengan permainan yang dilakukannya, serta tidak begitu memendulikan tentang hasil akhir yang akan didapatkan. Baik, selanjutnya yaitu poin kedua, yaitu tentang tujuan bermain. Nah, apa sih tujuan dari bermain? Nah, tujuan dalam bermain adalah, di sini menurut Utami Munandar menyebutkan bahwa bermain adalah suatu aktivitas yang membantu anak mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. Jadi apabila kita melihat dari ungkapan dari Utami Munandar, jadi tujuan bermain itu adalah untuk dijadikan sarana, bermain ini dijadikan sarana untuk mencapai seluruh perkembangan anak usia dini, mulai dari fisik motorik sampai pada sosial emosionalnya. Nah, bisa kita uraikan bahwa tujuan umum dari bermain yang pertama adalah untuk eksplorasi anak. Nah, jadi tujuan bermain yang pertama untuk eksplorasi anak. Eksplorasi itu apa? Eksplorasi itu artinya mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Nah, kenapa? Karena anak itu kan suka melakukan hal-hal yang baru, gitu kan. Suka berpetualang, suka hal-hal yang menarik bagi dirinya. Nah, terus karakteristik anak juga mempunyai rasa ingin tahu yang cukup kuat, sehingga membuat anak cenderung bereksplorasi untuk mencurahkan segala kreativitasnya. Jadi tujuan dari bermain ini yang pertama untuk eksplorasi anak. Dengan bermain anak bisa mencurahkan seluruh kreativitas yang dia miliki, seperti itu. Nah, contohnya misalkan ketika anak diberikan mainan oleh orang tuanya atau oleh gurunya, diberikan mainan yang bagus, yang menarik. Nah, di sini anak akan berusaha memainkannya, gitu kan, mengotak-atiknya sebagaimana yang ada dalam imajinasinya. Ketika dikasih permainan mobil-mobilan, nah dia akan mengotak-atik tuh mobil-mobilan, mengeluarkan apa yang ada dalam imajinasinya. Nah, proses ini yang dinamakan dengan eksplorasi. Dalam arti kata, anak bisa menyalurkan semua keinginan dan kemampuannya melalui kegiatan bermain. Lalu tujuan bermain yang kedua adalah untuk eksperimen. Nah, eksperimen itu artinya uji coba. Jadi bermain itu sebagai eksperimen anak agar dia mampu melakukan uji coba. Uji coba untuk apa? Untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, ataupun pengalaman yang baru. Kenapa? Karena seorang anak itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, gitu kan? Jadi melampiaskannya itu ke dalam bentuk-bentuk permainan yang dimainkannya. Contohnya misalkan ketika anak dikasih mainan, nah kadang ada anak yang memasukkan mainan itu ke dalam mulut, dijilat, dijatuhkan, bahkan dilempar, digoyang-goyangkan, pokoknya digerak-gerakkan. Nah, sebenarnya bukan untuk merusak, untuk melakukan hal yang tidak baik, tapi sebenarnya di sini anak sedang bereksperimen untuk ketika mainan itu dijilat, berarti dia sedang bereksperimen untuk mengetahui rasa dari mainan tersebut, atau digoyang-goyangkan atau digetok-getokkan. Sebenarnya anak itu sedang bereksperimen untuk mengetahui bunyi benda tersebut atau melihat bentuk benda tersebut. Jadi tujuan bermain bagi anak usia dini adalah untuk eksperimen. Dan yang ketiga, tujuan bermain yaitu untuk imitation, untuk imitasi. Nah, sebagai bentuk tiruan anak-anak. Artinya, bermain itu suatu bentuk peniruan anak-anak terhadap permainan yang dimainkannya. Nah, kan suka ada anak ketika bermain, permainan yang dilakukannya itu seperti main guru-guruan atau main
mamah-mamahan, main anak-anakan. Nah itu tuh sebagai bentuk tiruan anak-anak terhadap permainan yang dimainkannya. Biasanya kan anak seperti tadi melakukan permainan meniru ibu, pokoknya meniru suatu aktivitas pekerjaan orang dewasa seperti tadi ibu-ibuan, guru-guruan atau dagang-dagangan. Nah kegiatan bermain ini anak berekspresi untuk menirukan apapun yang ada dalam imajinasinya. Jadi tujuan bermain yang ketiga adalah untuk imitation anak sebagai bentuk tiruan anak-anak. Lalu selanjutnya tujuan bermain yang keempat adalah untuk adaptasi anak. Nah, tujuan bermain adalah untuk adaptasi anak. Jadi ketika anak bermain di sini anak sedang dilatih untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, di sini anak dilatih untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Karena ketika anak bermain kan anak bermain sama teman-temannya. Nah, artinya di sini otomatis dapat melatih anak bisa bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, gitu. Ketika bermain anak istilahnya dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan teman-temannya agar ketika bermain tercipta suasana yang akrab, yang gembira. Nah, jadi kegiatan bermain tujuannya adalah untuk melatih adaptasi anak. Contoh permainannya itu biasanya berupa permainan yang membutuhkan banyak orang, yang dapat mengembangkan yang dapat melatih adaptasi anak itu. Contohnya seperti permainan petak umpet, dakon, pasar-pasaran, atau main galah santang dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu tentang manfaat dari bermain. Nah, dalam kegiatan bermain itu sangat banyak sekali manfaatnya bagi pertumbuhan dan perkembangan untuk anak. Di sini salah satunya manfaat dari bermain itu adalah untuk mengembangkan otot dan melatih seluruh bagian tubuh anak. Artinya kegiatan bermain itu dapat membantu mengembangkan pertumbuhan fisik dan motorik anak gitu. Nah, biasanya permainan ini seperti bermain ayunan, perosotan, berjalan di atas titian, serta bentuk permainan motorik lainnya. Nah, seorang anak yang aktif dan suka berlari-lari, nah di sini biasanya memiliki kecerdasan motorik yang sangat baik. Nah, jadi kegiatan bermain itu manfaatnya yaitu dapat mengembangkan kemampuan fisik dan motorik anak. Selanjutnya adalah kegiatan bermain itu sangat bermanfaat sebagai dorongan komunikasi. Nah, karena ketika bermain itu kan melibatkan banyak orang, melibatkan orang lain, maka permainan ini bisa disebut sebagai bermain sosial, yang mana dapat melatih kegiatan interaksi anak dengan temannya, dengan lingkungannya. Nah, contoh permainannya yang dapat mengembangkan perkembangan sosialnya, komunikasinya, bahasanya. Nah, contohnya yaitu bermain petak umpet, dakon, dan bentuk permainan lainnya yang melibatkan kerjasama antara satu dengan yang lainnya, melibatkan kerjasama antara orang-orang banyak. Selanjutnya, manfaat dari bermain adalah sebagai penyaluran energi emosional yang terpendam. Nah, maksudnya apa? Jadi ketika anak banyak melakukan aktivitas atau rutinitas yang melelahkan, seperti misalkan belajar seharian, nah dengan bermain ini anak bisa melepaskan energi yang terpendam sebagai bentuk relaksasi untuk menenangkan diri, sehingga ketika dia bermain akan mengurangi rasa lelah yang ada pada anak setelah mereka seharian melakukan kegiatan belajar ataupun mengerjakan tugas. Itu jadi manfaat bermain itu sebagai penyaluran energi emosional yang terpendam, bisa menjadi bentuk relaksasi anak untuk menenangkan diri saat dia merasa lelah ketika sudah melaksanakan
atau mengerjakan aktivitas belajar gitu. Nah, terus selanjutnya manfaat bermain adalah sebagai penyaluran kebutuhan. Nah, kebutuhan dan keinginan anak, bahwa bermain itu adalah kebutuhan anak. Nah, jadi bermain itu harus terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh pada aktivitas anak yang lain. Nah, karena tadi bermain itu kan sebagai bentuk relaksasi anak, sehingga ketika setelah bermain anak akan menjadi bersemangat lagi gitu kan dalam menjalankan pembelajaran selanjutnya. Nah, terus manfaat dari bermain itu adalah sebagai sumber belajar. Nah, jadi bermain itu sebagai sarana untuk anak belajar. Jadi dengan kata lain, melalui bermainlah anak dapat belajar banyak hal gitu. Karena anak usia dini itu kan masih suka dengan bermain. Nah, dengan bermain itu salah satu cara belajar yang paling efektif untuk anak. Terus manfaat bermain selanjutnya adalah di sini kegiatan bermain itu dapat melatih, dapat menstimulus jiwa kreativitas anak gitu. Jadi dapat melatih, menstimulus kreativitas anak, seperti misalkan bermain puzzle, bermain Lego, bermain balok, dimana dia bisa menyusun Lego itu menjadi bentuk apapun yang dia inginkan. Nah, di sini kan jadi melatih, menstimulus kreativitasnya gitu. Selanjutnya, bermain adalah sebagai sarana untuk melatih agar anak bisa bermasyarakat. Bermain juga dapat bermanfaat sebagai sarana untuk mengenal aturan moral. Karena kan biasanya dalam permainan itu ada aturan-aturan tertentu gitu kan. Aturan-aturan yang ditetapkan oleh para pemain tersebut gitu kan, oleh orang-orang yang memainkan permainan tersebut. Nah, di sini anak dilatih untuk bisa mengetahui aturan-aturan, mematuhi aturan-aturan. Artinya bermain itu sangat bermanfaat untuk melatih anak untuk mengetahui aturan moral gitu kan. Dimana anak di sini ketika bermain dituntut untuk bisa mematuhi aturan-aturan bermain yang sudah dibuat, harus menaati secara bersama-sama aturan bermain yang sudah dibuat supaya bermainnya itu lebih sesuai dengan yang diinginkan. Terus manfaat dari bermain selanjutnya yaitu sebagai problem solving. Artinya dengan bermain, anak-anak akan dapat belajar memecahkan masalah yang dihadapi. Karena kan ketika bermain, ketika melakukan kegiatan bermain selalu ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh anak. Misalnya ketika menyusun puzzle, membuat balok, atau menyusun balok ataupun menyusun Lego, ataupun permainan-permainan lain ya. Nah, kan selalu ada tantangan-tantangan. Nah, di sini anak dilatih untuk bisa menyelesaikan atau memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi manfaat dari bermain itu sebagai problem solving, melatih anak-anak agar bisa memecahkan masalah sendiri gitu. Berikut manfaat-manfaat dari kegiatan bermain. Artinya dalam suatu kegiatan bermain dapat mengembangkan beberapa potensi anak sekaligus, baik perkembangan fisik motorik, kognitif, bahasa, bahkan sampai sosial emosional. Artinya bermain itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan untuk anak usia dini. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang pentingnya bermain. Nah, pentingkah bermain untuk anak usia dini? Dan jawabannya adalah sangat penting. Nah, jadi bermain itu sangat penting untuk anak karena dengan bermain anak mengalami proses pembelajaran. Menurut ahli pendidikan anak, cara belajar anak yang paling efektif adalah melalui bermain atau permainan. Karena proses pembelajaran untuk anak dalam keadaan menakutkan atau menegangkan itu tidak akan tersampaikan dengan baik terhadap anak. Nah, maka dengan cara bermain ini adalah cara yang efektif dalam menyampaikan proses pembelajaran kepada anak. Karena kegiatan yang dilakukan dalam bermain itu kegiatan yang menyenangkan, kegiatan yang
pembelajaran kepada anak sehingga dapat diterima dengan mudah oleh anak, sehingga pembelajarannya dapat mudah diterima oleh anak. Terus bermain itu sangat penting juga untuk meningkatkan penalaran dan memahami bahwa anak itu ada di lingkungan teman sebayanya, dan terus penting juga untuk membentuk daya imajinasi anak tersebut. Terus bermain juga penting agar anak dapat mempelajari dan belajar banyak hal seperti tadi mengenal aturan, bersosialisasi, kerjasama, disiplin, dan lain-lain. Terus bermain juga sangat penting karena bermain itu adalah cara tadi yang paling tepat untuk mengembangkan kemampuan anak usia ini, untuk mengembangkan kemampuan anak. Selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip bermain. Nah, adanya prinsip-prinsip bermain ini adalah sebagai upaya untuk memberikan batasan dalam bermain sehingga pelaksanaannya betul-betul berguna bagi anak. Nah, selain itu adanya prinsip-prinsip bermain ini dimaksudkan agar anak bisa bermain dengan aman dan nyaman, serta bermainnya itu memiliki nilai edukatif untuk anak. Jadi terus selanjutnya apa saja sih yang menjadi prinsip-prinsip dalam bermain? Nah, prinsip-prinsip bermain itu yang pertama memiliki tujuan yang jelas. Ketika anak melakukan kegiatan bermain pasti punya tujuan, dan setiap anak mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Namun secara umum ketika anak bermain adalah tujuannya adalah untuk mendapatkan sebuah kepuasan gitu. Jadi ketika bermain anak bisa langsung bereksplorasi, bisa bereksperimen, bisa berimajinasi. Nah, di sini akan memunculkan kepuasan tersendiri bagi diri anak. Jadi apapun permainan yang anak lakukan, nah prinsip yang pertama tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan kepada anak itu, untuk anak mendapatkan sebuah kepuasan ketika anak melakukan permainan tersebut. Jadi prinsip yang pertama itu adalah memiliki tujuan yang jelas. Lalu prinsip permainan yang kedua adalah dilakukan dengan bebas. Nah, artinya ketika anak melakukan kegiatan bermain, anak bebas untuk memilih permainan apa yang dia sukai, bebas menentukan permainan apa yang dia inginkan, lalu bebas juga menentukan aturan-aturannya ketika bermain. Artinya ketika bermain itu tidak boleh dipaksa oleh orang lain, tidak boleh kita memaksakan anak untuk memainkan A, memainkan B. Jadi biarkan anak bebas memilih permainan, memilih kegiatan bermain sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan apa yang ia sukai. Nah, karena apabila permainan itu dia suka terhadap permainan itu, maka dia pun akan melakukannya dengan sesuka hati. Tapi kalau misalkan sebaliknya dia nggak suka terhadap permainan itu, maka dia akan menolak dan dia nggak akan mau memainkan permainannya. Jadi biarkan anak bebas untuk memilih permainan apa yang ingin dia mainkan, karena ketika kita memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang dia inginkan, di sini kita memberikan kesempatan kepada anak untuk bisa berekspresi, bisa berkreativitas sesuai dengan apa yang diimajinasikannya. Jadi biarkan anak bermain secara bebas dan menentukan aturan permainannya pun sendiri gitu. Nah, ketika anak bermain secara bebas, secara tidak langsung ini akan membantu anak untuk mengembangkan kreativitasnya. Nah, selanjutnya prinsip yang ketiga adalah bahwa bermain itu bukan mementingkan hasil, tapi mementingkan proses. Nah, jadi dalam bermain itu yang menjadi titik tekannya adalah proses bermain anak. Nah, karena proses belajar anak itu dilakukan pada saat dia
melakukan kegiatan bermain, bukan dari hasil akhir dari bermain. Karena hasil akhir dari bermain itu seperti kalah menang itu suatu hal yang biasa, tapi yang menjadi bahan pelajaran untuk anaknya itu saat proses ketika dia bermain, proses ketika dia melaksanakan permainan tersebut gitu. Nah, melalui proses bermain itu anak akan menjadi lebih mandiri, menjadikan anak lebih kreatif dan memiliki rasa tanggung jawab. Selanjutnya, prinsip bermain yang selanjutnya yaitu memperhatikan keselamatan. Nah, ini satu hal yang sangat penting gitu kan, yang harus kita perhatikan ketika anak melakukan kegiatan bermain. Nah, jadi keselamatan itu menjadi prioritas utama gitu. Jadi ketika anak bermain jangan sampai membuat anak celaka, atau ketika bermain itu membahayakan anak. Nah, itu tidak boleh. Nah, maka harus diperhatikan dengan sangat keselamatan dalam bermain ini. Nah, karena itu sebelum anak-anak melakukan kegiatan bermain, kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, sebagai pendidik harus mengecek terlebih dahulu alat-alat atau permainan yang akan digunakan oleh anak gitu. Tidak hanya mengecek alat permainannya saja, tapi kita pun harus memberikan pengawasan pada saat anak-anak bermain. Tujuannya yaitu untuk agar tidak terjadi sesuatu hal yang dapat mengancam keselamatan anak-anak. Lalu prinsip yang kelima yaitu bermain itu harus menyenangkan dan dapat dinikmati. Jadi prinsip bermain yang kelima yaitu menyenangkan dan dapat dinikmati. Artinya sebagaimana telah kita jelaskan tadi bahwa bermain itu adalah cara untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan. Maka bermain itu harus memberikan rasa senang, gembira, dan bisa membangkitkan semangat pada anak gitu. Ketika anak bermain tapi tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan kepuasan sedikit pun, ya artinya anak tidak sedang bermain gitu. Jadi prinsip bermain ini harus dinikmati dan bisa memunculkan rasa gembira bagi pemainnya, bagi anak tersebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semua materi telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.